Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewer semua di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, ya termasuk juga Anda warga negara asing. Bagi kami ya, Anda misalnya warga negara Malaysia, Singapura, atau yang di Arab Saudi dan sebagainya, yang berkesempatan untuk melihat acara saya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Judul kita pada kesempatan ini adalah membahas tentang teori hukum pidana dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukumnya. Berarti ada dua di situ yang dibahas. Yang pertama adalah KUHP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berbicara tentang material, hukum material. Ya, misalnya orang pencuri. Materialnya, ya, pelaku perbuatannya mencuri. Ya, ini sudah material ya. Kemudian sanksinya adalah berapa tahun dia akan diponis. Nah, itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara melaksanakan putusan itu. Misalnya ada seorang pencuri, ketangkap nih sama polisi, ya kan? Nah, yang nangkap harus polisi, bukan jaksa. Karena memang tugas dan fungsi daripada Polri untuk melakukan itu. Jadi diproses di kepolisian, kemudian kalau sudah P21 itu dianggap oleh polisi berkasnya cukup, naik, ya kan, ke kejaksaan. Nanti diperiksa, ya kan. Nanti kalau nggak benar, menurut jaksa ini kurang cukup dan lain sebagainya, dikembalikan lagi ke polisi. Lalu kemudian oleh polisi dikembalikan lagi ke jaksa. Ada beberapa kali ya koordinasinya. Setelah cukup, nah jaksa akan membuatlah pemberitahuan kepada kepolisian bahwa sudah cukup berkasnya. Lalu mereka akan membuat konsep sampai kepada berkas penuntutan yang akan dimajukan kepada hakim. Nah, kemudian hakim akan menentukan kapan dia ini atau si pelaku tindak pidana ini disidangkan. Sampai akhirnya beberapa kali persidangan ya kan terjadi tuntutan oleh jaksa, misalnya si pelaku mengatakan tidak benar, atau mungkin ada pengacaranya akan melakukan pembelaan. Ya sampai berapa kali? Mungkin bisa 16 kali sidang ya. Jadi ada sidang ini yang berbiaya ringan, cepat, mungkin kasusnya tipiring. Ya misalnya nyuri sendal gitu kan, itu kan cepat penyelesaian. Bahkan bisa saja hakim dalam hal ini hanya dua kali atau satu kali bisa juga, atau 3 kali udah bikin putusan, bisa juga diputus tapi putusnya bebas, tidak dihukum. Tidak dihukum itu bisa begini, sama sekali tidak dibuat bahwa misalnya gini, dia dihukum misalnya 3 bulan tapi nggak dihukum, jadi hanya secara moral aja. Nah dalam masa persidangan apakah atau mulai dari masa sudah ditangkap polisi sampai ke kejaksaan sampai kepada persidangan, apakah dia ditahan? Kalau kasusnya ringan seperti itu tidak. Kasus yang ditahan itu pelakunya itu harus 5 tahun ke atas. Di bawah itu tidak perlu, ya kan? Apa ruginya bagi negara ini, ya kan? Ya, tapi ini kan bukan persoalan negara, ini kan persoalan dia nyuri sandal orang. Iya, tapi juga nggak sebanding kerugian yang dihadapi oleh negara dengan hanya masalah sendal. Jadi oleh sebab itu kita memandang hal ini sebagai sebuah tindakan pidana ringan yang diatur di dalam KUHP, sehingga kemudian bisa saja langsung diputus bebas, bisa juga dibuat vonisnya misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan tapi tidak dihukum. Ya, karena ketika menjalani persidangan itu dia sudah secara moral sebenarnya sudah dihukum. Itu bisa terjadi begitu. Apakah pernah kejadian di Indonesia seperti itu? Pernah. Kasus Akbar Tanjung ya. Kasus Akbar Tanjung, mantan ketua umum Golkar, divonis tapi tidak dihukum. Jadi di situ ada diskresi hakim. Jadi apakah itu mencerminkan rasa keadilan? Ya mungkin bagi kita tidak, tapi hakim mempunyai penilaian sendiri yang tidak bisa diintervensi
Ya, proses persidangan itu sendiri tidak bisa diintervensi selama persidangan itu mematuhi KUHAP. Ya kan? Kecuali tidak mematuhi KUHAP, dan itu pun ada tata cara serta adab-adabnya. Baik. Jadi, sekarang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan hukum publik umum? Hukum publik umum. Saya akan bacakan pendapat dari penyusun buku hukum pidana dalam tanya jawab. Namanya A. Ridwan Halim SH. Ini dicetak tahun terbitnya ya. 1983, bayangkan sudah lama sekali. Jadi senior banget ini ya, penyusun ini. Jadi saya tertarik tadi untuk melihat ini, mudah-mudahan ini bisa mencerdaskan. Apakah yang dimaksud dengan hukum pidana umum? Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku terhadap semua orang tanpa terkecuali di seluruh wilayah suatu negara. Jadi hukum pidana umum itu adalah hukum yang berlaku di suatu negara yang merdeka, berdaulat, ya. Nah, hukum pidana umum itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali di seluruh wilayah suatu negara itu. Oke, baik terhadap warga negara tersebut maupun terhadap warga negara yang menjadi penduduk di negara yang bersangkutan. Baik terhadap warga negara tersebut maupun terhadap warga negara asing yang menjadi penduduk di negara yang bersangkutan. Apa maksudnya? Dia tidak mengatakan yang menjadi warga negara. Dia mengatakan yang menjadi penduduk. Penduduk itu kan bisa aja sebentar. Misalnya orang sedang melancong berwisata. Kan bisa aja dia dianggap sebagai penduduk dalam masa waktu tertentu. Ya kan, melancong. Ya bisa 3 bulan kan kalau bekerja misalnya. Ya kan, dengan visa sampai berapa tahun di situ. Ya kan, nah segala peraturan yang ada di negara itu kan harus dia penuhi. Patuhi. Kalau tidak, ya dia akan dihukum negara itu. Mungkinkah dia akan dikembalikan ke negaranya? Bisa saja kalau ada ekstradisi, perjanjian ekstradisi antar negara. Kalau tidak, ya bisa dihukum di negara ini. Warga negara Perancis datang kemari, ya kan, bukan warga negara kita, tapi dia bikin masalah di sini, melanggar hukum pidana ternyata, pidana umum. Ya disidangkan di sini. Ya, sidangkan di sini. Misalnya ditaboknya orang, ya kan? Mabuk dia, ditaboknya orang. Nah, nanti berapa pasal itu bisa aja, misal pasal gangguan ketertiban umum. Dan bisa karena melakukan tindakan pemukulan misalnya. Kecuali terhadap mereka yang termasuk keanggotaan militer. Karena terhadap mereka ini berlaku hukum pidana tersendiri, yaitu hukum pidana militer. Ya, kalau militer, jangankan anggota militer luar negeri, anggota militer orang Indonesia sendiri pun bisa disidangkan di pengadilan militer sesudah ada koordinasi dengan pengadilan umum. Tapi kalau tidak ada kasusnya kasus umum, ya walaupun dia anggota militer, ya tetap disidangkan di pengadilan umum. Lihat kasusnya juga, ya kasusnya dilihat dulu. Ada nggak kaitannya dengan kemiliteran misalnya? Kalau tidak ada, misalnya dia anggota militer nih, tentara Babinsa misalnya kan, atau nabok orang dia. Atau di kompasnya orang main judi, di kompasnya orang lapor orang ini, ya kan? Nah, kan tidak berarti kalau orang melakukan pelanggaran hukum lalu kita juga melanggar hukum, kan tidak begitu kan? Kita nangkap orang juga ada peraturannya. Apalagi Babinsa, apakah Babinsa ada tugasnya? Bukankah itu tugas kepolisian? Nah, nanti diperiksa dulu, ya kan? Jangan-jangan dia ngambil uang, udah itu mukulin orang lagi, jangan-jangan ditembaknya orang. Nah, ini kan masalah, ya kan? Jadi dia bisa kena 2 persidangan, di persidangan umum dan di persidangan militer. Bisa saja kena disiplin misalnya dan lain sebagainya. Baik, itu dulu kajian kita dalam kesempatan ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Ya, saya ucapkan selamat beraktivitas, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.